Komentar, cuing. Nah, Sulap ini gua, bro. dia hebat emang bapak produser. Absen woi tuh ada on ya kan absen Bandung Rizal Permana Putra Bandung woi itu Nevin kalau mereka sudah kompak di kolom komentar mereka nurut baik kasih drapik karena mereka pengen nonton gamenya. Betul. Ini Aku tidak Ini dia kita bakal langsung masuk aja melihat draft apa yang akan mereka bawa karena Betul. berbeda dengan game sebelumnya ada Masya di first bandnya tapi kali ini One dan juga Valentina. Oh bisa saja dia mengambil Masya. Oh bisa Bisa jadi. bisa jadi. Bisa jadi. Gantian. Bisa ngambil Masya tapi bukan untuk first pick. Iya. Bukan untuk first pick, bisa jadi untuk mungkin second pick setelah first pick yang diamankan. Karena melihat Vival ini dengan masih dengan power pick assassin ya, Iya. nggak menutup kemungkinan linknya bisa diambil. Link bakal coba dilepas ya. Bisa Jadi mereka bakal dilepas. nge-ban ke arah hero lainnya. Mungkin jadi respect juga. Tapi ternyata Masyanya masih bakal di-ban. Masih di ban. Entah mengapa Xavier walaupun tadi nggak berhasil mendapatkan kemenangan, Xavier itu masih menjadi masalah kalau menurut aku pribadi. Masih worth it banget Masih ya untuk worth it. bisa dilepas dan diambil dengan Mystic Field dan juga Downing Light. Dan emang beberapa momen dari Cini dengan Xavier tuh kayak nyelamatin momen gitu juga. Oke. Dan aku lihat di kolom komentar semuanya udah mulai bersatu ya. Tidak ada lagi kolom komentar head. Mantap. Kita tutup ya, langsung aja kita tutup ya kan. Nah, dengan absen tuh Sulawesi. Nah, Wah, gini kan bagus. Sebut namaku 5 Abed. kali tadi siapa tuh? Enggak, kalau Abed Ansel gak usah sebut. Bet nih, mulut gue lagi gatel lo kalau denger nama lo, Bet. Lo gue sebut kelar lo. Kelar di bawah langsung ya. Oke, satu Ben Xavier kah? Oh Hilda. Oh, aku tadi Link bisa nih. Link bisa nih. Kalau nggak di-ban bisa diambil loh Link. Dan Xavier itu makanan Link juga. Tapi masa iya sih linknya dilepas apalagi bakal ada di tangan Bigetron. Vival kan assassin lagi ya kan? Iya makanya kayaknya nggak bakal dilepas deh untuk seorang linknya. Lebih baik untuk ngelepas ke arah Xavier yang bisa dibilang masih bisa nggak ada mungkin. sedikit counter ya. Nggak mungkin dilepas. If masih bisa? Oke. Nih aku mau bikin hashtag lagi mikir aku. Hashtag apa yang baik nih, yang keren untuk menutupi semua nih yang propok ini. Soalnya Oh masih- aku tahu. Apa? Karena ini adalah Sin Ladies. Iya. Coba spam dulu. AGG cantik. Kalau gak sih? Boleh. Gak GG cantik boleh dong. GG cantik. GG Tolong cantik. diramaikan lagi. GG cantik. Nanti ada lagi. Aku udah siapin satu lagi kalau itu. Kalau apa? Kalau kalah. Apa Iya, itu? ente manis gitu dong. Bener Sekarang kan sih, masih bener. belum ada yang kalah. Jadi GG Iya, cantik. bagus. Ayo di spam GG cantik ya guys ya. Yang paling banyak spam gue panggil ya namanya ya. Diambil lagi sama Ranger Roman. Iya, Tapi GG dia- cantik ya. Udah ada Karina yang diambil oleh seorang Vival. Kali ini masih ke arah Assassin dan Karina. Anarchy. Karina tanpa adanya Akai yang bisa menutup pergerakan dari Karina kali ini. Dan di sisi dari sebelah kanan YPI bakal benar-benar bisa melakukan yang menggawangi ingin atau kulakukan. melingkari tim fight yang dimiliki oleh tim dari Bigetron Era. Apakah mereka akan ada hero-hero yang bisa untuk nge-pick off ke arah belakang? Harusnya bakal ngambil Xavier hero boleh yang loh. bisa- Xavier Ya, enak. iya, Xavier iya. enak banget. High groundnya sama-sama tinggi juga dari seorang Xavier sendiri. Jadi bisa jadi satu alasan kenapa mereka harus bawa Xavier ke dalam gamenya. Tapi untuk mid lane Kagura juga sebenarnya oke juga dengan payung-payungnya untuk nge-zoning out, ngasih pressure juga ke arah seorang Eve. Betul. Cuma problemnya satu. Apa tuh? Kalau misalnya kali ini Kagura agak kurang dari segi all in-nya. All in ya. Dia ketika all in, Yap. dia gak punya apa-apa. Escape toolnya. Tuh, kurang ya? GG cantik, Kuhahu, Alia Nadia, ada Cipirci. Valen. Ada Cipirci. Tuh, GG cantik. Tuh ya, you point GG cantik ya kan. Kita hilangkan semua komentar negatif. Kita tunjukin Sobat Mobile Legends terkece tersolid GG cantik. Tuh, love you. Tuh kan enak bacanya, adem. Nah. Ya kan? Jangan Oji cantik kalau semua Aku aku Bang bakar Oji loh ya. tuh, mau dibacain. Siapa tadi namanya bacain? Koirul. Kairul lu GG cantik tuh, ada Wira, ada dia, ya Allah, adik-adik Sobat Mobile Legends, I love you guys, kompak banget emang dah. Tuh gitu GG cantik. Ini baru nih komunitas yang kita tunggu-tunggu. Klien juga seneng nih liatnya. Iya, semua juga seneng. Para pemain juga seneng. Iyalah. Mereka nonton lagi gitu dan kita bakal lihat lagi Atlas yang dibawa oleh Araki Mika. Ini berbahaya. Dan ada Glue juga. Ini berbahaya. Berbahaya. Atlas featuring YP.
Wah, ini udah combo maut Wah sih. ini tidak pernah berhenti adalah berjalan. combo yang berbahaya. Ini namanya combo tarik mampus. Sekali tarik langsung mampus. Tarik masuk ke dunia real world manipulation, Iya. bisa mampus dari Iya, bahaya. betul Harus sekali. benar-benar digawain dengan baik dan tidak menutup kemungkinan bisa ada Digi yang keluar. Pasti. Bisa kemungkinan. Bukan Tuh. pasti. Bukan. Nggak ada yang pasti di dunia ini, Nevin. Mau kita Oke. pacaran lama juga bisa putus, Nevin. Aduh, bener lagi. Iya, Ya nggak ada yang udah. pasti di dunia ini. Kita lihat aja apakah bakal ada Digi yang dikeluarkan dari Anarchy Mikaya terutama. Sementara dari Bigetron, mereka bakal tutup ke arah gold lane-nya mungkin. Betul. Karena masih ada beberapa, bahkan semua gold lane-nya belum, baru one doang yang di ban. Jadi Popol, Beatrix, Clean, Brody. Ini bisa dipilih tapi Brody sih. Esmeralda dulu. Brody sih. Dan dia pinter banget tutup ke arah Matilda hero-nya Vivian. Kenapa? Iya. Karena itu bisa nge-cancel dari Eve, real world manipulation. Betul. Nah, kita bakal lihat aja kali ini untuk Ini Cel ya? Iya Cel. Tuh tahu apa enggak? kayaknya tuh aku lupa tuh. Aduh, ya, nih kan emang sobat Mobile Legends tuh sebenarnya orangnya baik-baik ya. Iya. Nevin kalau kamu tahu dan mereka kompak ya. Dan mereka juga kompak kalau aku bilang jangan bilang Oji cantik, mereka tuh disuruh kayak dilarang tuh lihat tuh. Oji cantik, Oji cantik. Oji cantik terus ya. Disuruh kayak dilarang kayak disuruh emang kalian ya. Emang sobat Mobile Legends, I love you guys. Emang si Oji cantik banget hari ini kayaknya. Terus Vin begitu ya. Digi di band. Seperti udah yang pasti. sudah gua calculate. Iya, karena kalau misalnya Digi ada di Bigetron Beta, ini bakal ngerepotin juga untuk seorang Atlas. Jadi nggak maksimal sama sekali untuk Atlasnya sendiri. Dan last band sebelum masuk ke dalam pick berikutnya, bisa karena gold laner masih terbuka lebar banget. Karena mereka juga udah nge-ban ke arah XP lane-nya, ada seorang Esmeralda di sana. Nih lihat ya, kelakuan sobat Mobile Legends gue story nih kalian ya. Tuh Oji cantik ya Allah guys, jangan Oji cantik, caster cantik, Oji cantik. Apa yang kalian lakukan? Ranger Mas cantik amat, aku laki-laki, adik-adik. Astagfirullahaladzim. Guys, jangan gitu nanti Oji krisis identitas. Nanti aku pakai bedak sama lipstick ya besok. Oke, Aduh. back to the game. Hellcard lagi ditutup kali ini supaya tidak bisa menuju ke arah backline. Hah? Menuju ke arah Tigreal again. Tigreal ini kalau misalnya bener-bener diambil ya, pemain-pemain dari Bigetron Beta sih nggak bisa lari kemana-mana. Ada Implosion, ditambah lagi ada Fataling, udah gitu dikombo sama Real World Manipulation. Dan itu bakal jadi mimpi buruk yang buruk-buruk banget untuk pemain dari Bigetron Beta. Cuman masalahnya lagi dari Bigetron sendiri, kita belum tahu hero seperti apa lagi yang akan mereka bawa, dua hero terakhir dan ternyata Clean yang akan mereka amankan terlebih dahulu. Kalau dia pakai clean nggak apa-apa. Dia nggak terlalu merasa worry. Dijagain pakai Eve, pakai Atlas. It's Oh, okay. iya, benar. Nah yang kiri kalau dia pakai clean itu yang repot. Ya. Itu yang repot. Dan kalau menurut aku pribadi di sisi kirinya ini akan ada Gulini adalah bagus banget dan Popol. Godland, Popol, and Cupa. Popol dan Kupa. As apa? Scotland. As a Godland yakin? Apalagi Bisa, kalau nggak? bisa juga menuju ke arah Romer bisa maksudnya. Romer, Dulu bisa. Iya. Tapi kayaknya enggak deh. Untuk Golden soalnya head to head ke arah serang Clean juga Popol Kupa masih bakal owning the lane. Udah gitu dia bakal enak juga ketika udah join ke arah team fight-nya untuk hadap dengan Tayo. Ivana juga ya. Kalau Patrick begini berarti masih as a Godland berarti. Oke, berarti bener Romer. Hebat nih Bang Oji. Enggak, itu pura-pura doang. Jangan. Wah. Ada di kamu saya. Saya tidak boleh pintar. Apa? Saya nggak boleh pintar. Kenapa gitu? Nggak laku. Yang pintar udah cukup profesor aja. Gitu. Iya. Wah, berarti bener-bener Laku itu Popol nggak harus Romer ya. nggak harus ganteng, nggak harus pintar. Unik. Kayak teman gue Ojan. Unik ganteng deh. Oke. Dibawa terus ya. Last pick. Gak ngapa-ngapain jika dibawa. Last pick jungler. Coba tebak. Wow. Wow. Lancelot. Apakah Vival akan diajarin cara main Lancelot? Bisa jadi. Atau bahkan Vival ngasih tahu siap-siap kau akan kutumbangkan. Waduh. Membalaskan dendam di game pertama. Kita bakal lihat aja kali ini apakah dari Anarchy Mika dengan membawa Lancelot bisa jadi 2-0. Oke everybody, sobat Mobile Legends, luar biasa kita tutup seluruh komentar negatif, kita support Sid Ladies di Indonesia makin lebih besar. Cuma kok ada tulisannya Oji jomblo ya? Apa mata gue Ini yang salah? agak out of topic ya, mohon maaf nih. Oji Kompak banget lagi. emang
Kalian kenapa kalau ngecengin gua kalian kompak banget gak apa-apa, tapi untuk menghilangkan semua komentar negatif aku rela kalian katain, aku rela. Gak apa-apa guys, teruskan ramaikan lagi. Kenapa jadi lo ikutan? Kompak banget, bener-bener berarti pendukung dari si ladies ini tuh kayak mantap. Mendukung ladies apa mendukung seneng ngecengin saya coba? Dua-duanya. Untuk mantap. trafiknya deh aku Kalau tanya. bisa kedua kenapa harus satu? Wah, oke jangan hati-hati. Oke kali ini ya hati-hati saya ingetin teman saya. Ah, iya, benar. Dua, sukanya berdua Jan. Oke. Nevin, Oke. balik lagi ke draft. Menurut back to the game kita. Draftnya menurut Nevin? Aku kayaknya Bigetron era deh ya. Kalau aku juga Bigetron untuk kali ini. Tapi kita bakal langsung lihat langsung menuju ke line of dan untuk pembuktian. Akankah pembalasan dendam dari Bigetron akan terjadi atau bahkan RRQ akan memenangkan dengan 2-0. Oji Jomblo nih Nevin ini gimana ya? Tolongin dong Nevin. Astaga. Semangat guys Oji Jomblonya. Astagfirullahaladzim. Oji kesepian gitu. Oke, kita bakal masuk ke dalam gamenya kali ini antara Bigetron era dan juga RRQ Mika, di mana ada Popol dan Kupa yang akan menjadi roamer kali ini. Akan cukup menarik dengan transformernya seorang Vivian, akan cukup galak seorang Lele, tapi baru menuju ke arah satu match yang pertama udah ada satu fight yang bakal diinisiasi oleh kedua tim. Bumi akan segera datang juga memberikan bala bantuan karena Vival dalam keadaan yang berbahaya yang bahkan Vivian pun harus terculik bersama seorang Kupa. Wow, Vivian di pick off di early di bawah menit 1 tadi ya, apa menit 1 pas ya, dan S berkesempatan untuk mendapatkan satu buah orange buff di sisi dari Bigetron era. Dan bahkan betul, masih bisa diamani Vivian. Wow, ini definisi deketnya sama siapa jadi nama siapa? Aduh, sakit sekali. Tapi ini emang galak banget dari seorang Vivian, bakal coba untuk ngeganggu terus-menerus permainan dari RRQ Mika sendiri. Dan kalau kita lihat lagi di area tengah dari Gilgoy, bakal coba untuk memberikan satu pressure yang cukup terasa seharusnya dengan adanya Eve yang head to head dengan Xavier. Tapi di sisi lain pun Fumi dan juga Lele ini bakal jadi satu fight yang bisa dibilang menarik. Akan cukup lama dengan grab-grab yang bisa dibuka menuju ke arah level yang keempat. Dan juga di area atas Vivian udah standby, bakal memberikan sedikit surprising ke arah pemain dari RRQ Mika, Michelle Forger yang bakal dalam satu ancaman. Namun kalau kita lihat di area bawah, Lele sudah mulai memberikan satu cooking damage terlebih dahulu. Cini bakal segera mendekat juga, Monkisa bakal diamankan. Dan the world manipulation yang akan ditahan juga oleh seorang Gyogoy. Kalau misalnya ada hal yang mengerikan tiba-tiba datang dan tertelepon, akan segera dicicil sedikit demi sedikit oleh pemain-pemain dari Bigetron era. Dan juga Ina Point sudah mulai mendekat. Apakah Fatal League berhasil dibuka? Ditambah lagi dari World Manipulation-nya. Dan Vivo berhasil mendapatkan atau bahkan pencurian karena turtle yang sebenarnya setup udah bagus banget dari RRQ Mika. Vivo pun masih coba dalam misi penyelamatan dan masih bisa selamat dengan Immobilize Dance of Blade yang dia punya. Ini ngebuat Vivo pun bisa survive dari damage-damage yang coba diberikan. Dan Lele pun kali ini dalam ancamannya karena harus menghadapi dua pemain dari Bigetron era. Wow, 2 poin sudah diamankan untuk kali ini. Tapi nampaknya di arah top lane sana Chell masih coba untuk mencari pundi-pundi uang, mencoba untuk mencari sedikit demi sedikit. Dan agak sedikit tidak terdengar, mungkin ada Pau di sana ya. Masih sedikit kecil suara dari seorang Akai-nya nampaknya. Bahkan Akai itu mah game sebelumnya Atlas. Waduh, nggak bisa move on nih Bang Uji. Susah emang kalau gue orang mau fan Celestia. Oke. Setia dengan jombloan. Oke, di tengah juga belum ada team fight selanjutnya. Dan kalau misalnya Nevin sadar nggak sih? Apa? Dari tim RRQ Mika ini juga mulai menurunkan temponya. Terperangkap. Flicker telah digunakan dan Lele harus ditumbangkan. Gak boleh kemana-mana. Amin Strike belum dikeluarkan dan bahkan akan ditukar dengan 2 top lane-nya kah? Ya, cukup posesif kali ini dengan adanya grab-grab yang bisa dibuka oleh seorang Fumi. Tapi lihat kita dari seorang Kupa yang akan begitu gede seorang Indapu. Oke, perfect catch yang udah mulai dibuka. Fatanya bakal coba untuk diincarkan atau tidak, karena ada sedikit pembalasan dari seorang Chow yang bahkan berhasil menghilangkan seorang Inapau. Ditukar dengan platingan gold memang, dan Ash pun dalam jebakan yang bakal bisa menumbangkan seorang Ash juga. Nowhere to go home. Kali ini Vival menutup perjalanan dari seorang S di arah top lane. Sedangkan Lele di arah bottom lane bakal memukul Fumiko untuk mundur. Tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Dan ternyata clean Ichel Forger menghindari downing lane dengan cukup baik.
di plating kembali dari seorang Bigetron Era, tapi sayang sekali platingan kali ini tidak terlalu lama. Harus cepat selesai dan Fumieko mencoba menunggangi seorang Lele. Belum bisa naik ke arah atas dan ternyata ini dia where are you going Lele, gak boleh kemana-mana menuju ke arah kematian Lele dan bahkan Vival kali ini juga harus repack. Itu udah ada Fumi di atasnya aja. Lele masih bisa bikin Vival seperempat darah ya. Iya, makanya masih berasa banget sakit yang diberikan oleh seorang Lele itu sendiri, dan dari seorang Fumi bakal coba untuk disaringkan terlebih dahulu. Inapau di sana karena tertelepon akan coba diamankan oleh pemain Bigetron Era dan berhasil diamankan oleh seorang Vival, tapi akan sedikit pembalasan dari seorang Ash yang ngasih pungin damage cukup berasa. Downing Light juga dibuka untuk ngasih pressure lagi ke arah RRQ Mika, dan belum ada fight yang terlalu terlihat. Kali ini turret pun masih bisa diamankan oleh masing-masing tim. Oh my god, salah satu hal yang cukup berbahaya, tapi lihat RRQ menuju ke arah top lane. Popo langsung ada satu mempat oleh WhatsApp surprise attack Vivian Subang. Jauh udah melakukan flicker ke arah belakang. Asuka bisa masuk lebih dalam lagi dan lihat Fataling dari Po berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Vivian. Vivian tidak bisa lagi kabur kemana-mana. Ada real world manipulation, itu dia combo yang sangat-sangat mahal. Tapi lihat, ada Po di depan sana mencoba untuk berubah menjadi gurita takoyaki. Mencoba dipukul mundur ke arah belakang. Po udah gak ada apa-apa lagi, gak ada flicker. Dan malah Po yang menyumbangkan nyawanya di arah top lane. Iya, dan lagi-lagi Mystic Veil dari seorang Chini yang begitu on point. Kita bakal lihat sedikit ke arah itemization-nya. Atas yang diamankan oleh seorang Lele belum ada terlalu banyak sebenarnya dari segi itemization. Clock of Destiny juga diamankan oleh seorang Chini untuk mengamankan mananya. Semakin banyak lagi mana yang bisa dia buat. Dan Endless Battle pun diamankan oleh seorang Ichal Forger. Ngasih beberapa true damage dan juga sedikit lifesteal untuk seorang Ichal ini sendiri. Bakal coba mempertahankan karena turretnya karena di area atas pun Kumpa begitu galaknya untuk masuk dan menggigit dan meruntuhkan turretnya. Kalau menurut aku ini adalah salah satu pilihan yang sangat bagus. Adalah dimana seorang Bigetron Era mereka tahu di dalam team fight mereka masih kurang cukup power. Jadi mereka lakukan satu pilihan split push dengan adanya PT Bongkar Turret Sejahtera yang dilakukan oleh seorang Vivian. Dengan itemnya dia menuju ke arah Antiquiras harusnya kalau nggak Thunderbelt. Sedangkan kalau dari sisi tim Bigetron Era, Atlasnya menuju ke arah Radian ya, lebih ke arah Radian itu kalau nggak Athena. Oke, berarti coba menghindari DPS yang masuk ya. Dan junglernya kali ini masih dipegang oleh seorang Ash, tapi ternyata follow up dan Messi ini keluar dari zona yang berbahaya. Bahkan Vival berhasil men-take over. Kali ini Sartan dimiliki, kita bakal ketinggalan 1 poin. Anak Kimika harus kehilangan Po-nya. Hilang Po bukan hal yang baik, dan ketemu ada Cell meng-cutting rotation dari seorang Ace. Berbanding terbalik game 1 dan game 2, bahkan Bigetron Era mendominasi untuk game kedua kali ini. Iya, udah mulai kelihatan dari Bigetron Era yang semakin mengganas, meskipun kalau kita lihat dari segi turret belum ada perbedaan yang cukup jauh, masih sama 1-1 turret. Tapi dari segi gold mereka udah mulai menguasai, dan ini dia trappingan yang mungkin bakal coba untuk dibuka lagi dengan adanya Popol Vuh yang dibawa sebagai seorang rover dari Vivian sendiri yang benar-benar galak. Dan 1 per 1 turret ini berarti ada 2 PT Bongkar Turret dengan membawa Beatrix juga. Gak perlu ada minion wave yang masuk juga untuk bisa ngedapetin outer mid turret di bagian bottom lane. Inapo akan coba memberikan 1 pressure lagi dengan perfect match yang dibuka. Fatalinya connect karena 1 poin itu seorang Chidi akan menjadi berbahaya. Tambah lagi real world manipulation. Gak ada misi penyelamatan yang bisa dilakukan, bahkan seorang Kupa pun jadi target incaran berikutnya. Akhirnya Chini ditumbangkan kali ini. Orang yang selalu membuat masalah dan Downing Light, Vival di depan sana. Goy kali ini where are you going? Gak bisa kemana-mana, reward manipulasi belum dibuka dan hilang begitu saja. Po nggak ada Fataling, Cel harus hilang, dan bahkan Vival akankah ditumbangi 1 double kill again and again. Vival menyelamatkan hari dari seorang Cel yang telah mengorbankan nyawanya. Langsung set jadian dari seorang S melakukan clear minion di arah tengah. Dengan pancernya menari cukup indah, tapi sayang sekali lihat objektif gaming yang dilakukan oleh tim Bigetron Era. Mereka memainkan mind psikologinya. Iya. Dia mainin makronya. Betul. Dan ini mengerikan banget, apalagi kalau kita tahu ternyata ada 17.000 view di YouTube-nya. Wow. Like-nya jangan lupa ya teman-teman, dan share-nya juga ramaikan lagi Bigetron Era yang melawan Anak Kimika. Like-nya 3.000. Hahaha. Ini yang nonton badut ya. Like dulu dong baru.
Ayo dong, like dulu adik-adik ya, minimal 5.000 10.000 lah adik-adik. Tunjukin Sobat Mobile Legends, ini kita komunitas bukan badut, bukan kaleng-kaleng. Karena sebentar lagi akan ada Fatali, WhatsApp aja dapat satu. Belum ada reward manipulation, dibuka begitu saja. Battle Precision ke arah belakang dan ternyata ada Naknum Yumi Eko. Ini berhasil menyami-nyamikan para pemain dari tim RRQ Mika. Nyaman berada di atas dari Po-nya nggak bisa kemana-mana. Udah dilindungi reward manipulation. Nyaman. Hilang langsung dari line up dan ini dia Lord yang pertama berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Bigetron Era. Jadi keuntungan untuk dapetin objektif mereka berikutnya, meskipun memang kalau kita lihat sendiri dari seorang Kupa bakal cukup struggle karena harus ditumbangkan terus menerus, tapi Vivian sendiri bisa mengirim Kupanya selalu on point untuk ngeburst ke arah pemain dari RRQ Mika. Dan di area mid lane pun Mystical yang sudah mulai dibuka bakal coba untuk ngasih sedikit zoning out di arah Gyogoi. Wah, kalau dari Nevin sadar nih mainnya cepet banget, sadar nggak? Gameplay dari tim Bigetron Era ini agak cepat, lebih dipercepat, bukan agresif tapi dipercepat. Dia mainnya set banget. Lord push atas, team fight udah. Turun lagi, push objektif dulu, split push lagi, dapetin turret. Tuh lihat, gameplaynya kayak gitu. Vivian kalau difatalin, kalau di all in, ini akan menjadi berbahaya dan ternyata betul sekali langsung di all in begitu saja Vivian. Kenapa aku bilang berbahaya? Ketika ada Lord di arah bottom lane dan bahkan di arah top lane udah ada seorang Vival yang mendorong seorang diri. Mereka tidak boleh sembarangan. Mereka kekurangan daya soft skill untuk melakukan defensif. Itu yang cukup berbahaya. Iya, tapi push yang dilakukan oleh seorang Vival juga kali ini cukup berhasil sampai ke area atas meskipun belum terlalu maksimal. Namun ini nggak jadi masalah karena Lord yang pertama kita menemukan 3 turret sekaligus, jadi cuan banget untuk pemain-pemain dari Bigetron Era dan bahkan peluang melakukan sebuah perbukaan terlebih dahulu dengan Townhouse dan juga Phantom Execution dan bahkan dominannya hampir saja bisa menemukan seorang Eve meskipun masih ada kesempatan kedua. Dan kembali lagi Ice Queen One sudah diamankan juga oleh seorang Eve. Sorry, Lord Manipulationnya akan sangat berbahaya. Ditambah lagi Inapo yang udah mengamankan Athena, ini bakal lebih tinggi lagi ketika dia mau coba buka ke arah Fatal Links-nya. Athena ya, untung tadi Eve-nya tuh kalau tumbang ya, terus Downing Light-nya ke kanan dikit, itu dapat 2 loh, Purple sama dapat Eve. Cuan banget pasti, itu pasti bakal di-push. Radiant udah dimiliki dari tim Bigetron Era, apalagi ketika melawan seorang Gyogoi. Dan dari sisi tim RRQ Mika, mereka yang tidak di posisi sangat bagus kehilangan 5 turret mereka, sekarang struggle untuk menahan apakah Lord selanjutnya bakal mereka team fight atau enggak. Karena di Lord yang pertama itu nggak di team fight sama sekali, direlain aja, diikhlasin aja begitu saja. Tapi untuk Lord yang kedua ini mereka mungkin entah kalau nggak all in, tapi mereka setidaknya itu membuat Bigetron sadar nggak bisa diambil Lordnya untuk mereka. Oke. Karena kalau diambil ya udah makin lama Bigetron makin snowball dan terus. Dapat Lord walaupun belum menit 18, dapat turret lagi. Kedorong landing phase-nya RRQ Mika dan slotnya udah makin turun lagi power stick-nya. Iya, seperti game sebelumnya di mana slotnya bakal harus bergeser ke arah tanker untuk itemization-nya. Dan ya kita bakal lihat aja apa yang akan dilakukan oleh Bigetron Era karena udah ada sedikit setup yang dilakukan dari seorang Vivian yang bakal memberikan satu zoning out-nya. Popol Surprise yang ngasih informasi yang begitu berharga juga, membuka keberadaan dari seorang Inapo yang langsung aja digigit memberikan sedikit efek stun yang terlebih dahulu. Tapi ada Ash yang bakal muncul langsung dari bagian belakang. Vival pun sudah mulai mendekat dan ini Puncher yang sudah mulai dibuka satu persatu. Inapo dalam ancaman dan flip-flipnya juga dilakukan oleh seorang Fumiekol dan grab-grabnya bahkan langsung Kone mencoba untuk memberikan satu tarikan. Ditambah lagi digigitan dari seorang Kupa. Lordnya masih enak banget untuk menjadi satu cicilan dan bakal terreset terlebih dahulu. Downhill coba dibuka, belum berhasil Kone. Itu yang aku maksud, mereka harus coba paksa dan ternyata resetnya nggak semua. Dan ini kesempatan yang cukup besar, sedikit miscalculate dari RRQ Mika nampaknya miscalculate. Mereka kira udah ke reset, mereka mundur, mereka pulang, tapi ternyata ketika ke reset darahnya nggak full Lordnya, masih hilang 1/4 dan menjadi kesempatan Bigetron Era untuk mendapatkan Lord tersebut. Memang itu yang sudah mereka harus lakukan. Mereka udah melakukan dengan baik dari RRQ Mika, ya kan? Karena udah ke reset. Kelihatan dong kan kalau Lord ke reset. Udah reset, pasti udah ada informasi kayak gitu. Mereka mundur dikit, bahkan punya pulang. Ternyata pas Lordnya di pitnya kembali,
Iya. Gak full darahnya. Dan itu menjadi kesempatan untuk Bigetron Era menumbangkan Lord dengan cepat, instan. Yaps, ini dia keuntungan untuk Bigetron Era dengan Lord yang berhasil mereka amankan. Entah berapa turret lagi yang akan mereka coba untuk tumbangkan. Tapi defensif dari Alchemica juga udah mulai terlihat dengan adanya seorang Ichal dan juga Inapo dari area atas yang coba menahan karena Lordnya, area midnya. Ini bakal jadi satu kesulitan untuk memberikan satu pertahanan karena seorang Chal dengan gigitan kepalanya yang begitu deras. HP turret pun langsung hilang dalam sekejap mata. Dongil aja berhasil coba untuk dikeluarkan, kasih poin damage ke arah pos pemain sekaligus bahkan karena turretnya pun harusnya bisa menjadi satu. Makanan untuk pemain-pemain dari Bigetron Era dan Vival pun bahkan split pun sebagian bawah bersama seorang Vivian jadi satu turret lagi untuk pemain dari Bigetron Era. Inapo udah lama coba tapi fatalnya masih berhasil connect, ditambah lagi ada flicker. Real One berhasil bakal coba untuk cancel terlebih dahulu tapi best to best execution-nya berhasil masuk ke beberapa pemain. Gak ada resource lagi yang tersisa dan ini membuat dari Alchemica cukup kesulitan untuk mempertahankan base turret di area mid. Wow, ini cuan banget untuk para pemain dari tim Bigetron Era. Mereka dengan hanya Lord menit ke-12, Lord yang di-enhance, mereka dapetin 3 base turret itu cuan for life. Cuan for life. Itu bener. cuan for life, cuan for life. Nah, nanti kita bahas setelah udah gak terlalu ini ya, intense ya. Nah, Iya. kenapa aku bilang cuan for life? Kan tadi kita bilang Lord Evolve minimal harus dapetin base turretnya ompong. Betul. Nah, kalau Lord 9, menit 9, Lord pertama, itu inner turret udah harus habis. Kalau Yes. dapetin base turret, itu udah syukur banget. Bonus. Nah, tapi kalau menit ke-12, itu mereka minimal harus dapat 1 base turret. Tapi mereka dapat 3. Dapat 3 itu cuan banget. Nah, Benar. kalau menit 18, nah mereka udah harus bisa ompongin. Iya. Nah, jadi gitu kalau menurut aku ada step-stepnya. Jadi kalau kadang orang ngira kalau menit 9 Lordnya udah harus dapetin base turret, itu berarti dia lagi owning banget. Minimal 10.000 gold lah dia menang. Kalau Jauh ya. 8.000 7.000-an. Nah, ini itemnya silakan Evin. Iya, dan ini udah kalau kita lihat dari itemnya Bigetron Era yang udah mulai unggul dengan perbedaan sampai ke arah 9.000 gold, jadi keuntungan banget buat mereka, apalagi dari seorang Shell yang udah mengamankan sebuah WLN. Dari segi item fisikalnya juga ini bakal terasa sakit banget masuk, bakal jadi satu ancaman untuk RRQ Mika. Sementara itu Glowing Wind juga dibuka oleh seorang Gyogoi untuk ngasih efek burn karena memang jadi satu-satunya harapan buat defensive high groundnya ketika fatalingnya connect, dan ini bisa ngasih Bigetron Era setidaknya pukulan mundur sedikit demi sedikit. Namun lagi-lagi dari seorang Vival udah full item, dia tanker banget. Ini bakal tebel banget juga dengan ke arah Radiant untuk terakhirnya. So RRQ Mika bakal sulit banget untuk menumbangkan seorang Vival itu sendiri, dan bahkan Lordnya berhasil diamankan oleh Bigetron Era untuk ketiga kalinya. Lagi dan lagi. Lord berhasil diamankan oleh para pemain dari tim RRQ. Bigetron Era. Itu mah RRQ di game sebelumnya. Sorry. Di Bigetron Era 3 kali RRQ Mika harus kehilangan Lordnya. Walaupun Lord sekarang belum di-evolve, tapi ini bakal menjadi dobrakan yang keras. Gimana caranya RRQ Mika ini harus melakukan defensif. Harus banget menjaga posisi. Po dan Gyogoi ini satu-satunya 2 soft skill yang menyelamatkan mereka. Iya, ini Kalau nggak sinkron atau nggak sinergi, ini berat. betul. Ini yang bakal jadi harapan kita terakhir untuk Inapo dan Yes. juga seorang Gyogoi dengan combo skill yang bisa mereka buka, dan Lordnya sudah mulai masuk kembali dengan 5 pemain, dan ada sedikit surprise dari bagian belakang, tapi Lordnya bakal coba untuk dihalau terlebih dahulu. Inapo dengan perfect match mencoba melarikan dirinya, masih berhasil, lebih ada immortal yang pecah dari seorang Vivian, masih bisa hidup kembali, dan lihat dari base sudah mulai tercicil, bahkan Lele pun harus hilang dari belakang, dan fatal yang connect ke arah 3 pemain, bisa sedikit memberikan nafas untuk pemain RRQ Mika, dan itu what a nice momentum dari Inapo. Po save the day. Walaupun Gyogoi udah nggak ada reward manipulation, tapi di saat fataling yang tepat membuat Bigetron Era langsung berhenti serangannya. Mereka reset kembali. What a defensive from RRQ Mika, dan RRQ Mika bisa bernafas. Cuma satu hal yang mereka harus lakukan. Mereka harus melakukan all in di saat Lord Evolve yang selanjutnya. Iya. Udah tidak ada kesempatan lagi karena mereka tadi udah melakukan defense yang bagus, tapi Vivian melumpuhkan reward manipulation lagi dan lagi. Dia nggak harus masuk ke dalam, dia suruh Popol gigit. Kupanya. Iya, kupa-kupa. Jangan Popolnya yang gigit Iya. ya, bahaya itu. Iya. Popolnya lebih galak tau kalau gitu. Ya tapi
ini dia kita bakal lihat resiko sebesar apa yang bakal diambil sama pemain dari RRQ Mika karena Lord yang udah evolve lagi di menit yang lebih dari 18 bakal jadi ancaman banget hidup dan mati bagi RRQ Mika. Benar, mereka harus all in. Mereka kalau misalnya nunggu ditabrak, lihat tadi itu Lord tidak di-evolve. Yep. Mereka ditabrak udah berantakan seperti itu. Apalagi Lord nanti yang sudah dewasa pasti bikin kecewa. Cel udah punya Husklaw, apalagi ini udah nggak bisa ngincer karena Cel aja. Wah. Ini Cini sih yang menjadi masalah harusnya. Cini sih udah ngasih Mystic Field, ini bakal cukup sulit untuk RRQ Mika juga bergerak dari lingkaran jahatnya dan juga dengan Shell yang udah punya Husklaw, otomatis regionnya bakal cepet banget. Wah, Dia itu. tinggal nunggu dari bagian belakang dan ketika dapetin 1 damage bakal langsung ke reset lagi. 21.000 views, Sobat Mobile Legends, tepuk tangan dulu adik-adik. Kolom komentar tepuk tangan adik-adik. Mari bismillah. Semoga kita menuju ke arah 50.000 views, tapi like-nya 10.000 dong. Yuk adik-adik. Jangan kayak bot, dipencet jempolnya adik-adik. Iya. Yang mencet jempol aku doain panjang umur, panjang rezeki, panjang jodoh, rankednya epic glory, dapat epic limited skin. Amin. Yang Lord. mencet jempol nanti bisa Like dulu. di-absen sama kakak ranger emas ya Aduh. adik-adik. Tapi lihat ada seorang Napo yang kali menjadi incaran utama. Perfect Match-nya masih bisa menyelamatkan dirinya, tapi Lord-nya akan menjadi milik dari Bigatron Era. Ini dia Lord yang sudah dewasa. Lord bisa bikin kecewa. Penantian dari tim Bigatron Era untuk membalaskan dendam, apakah mampu dan berhasil? Dan RRQ Mika, apakah dia mampu melakukan defensif lagi? Pertahanan di arah belakang karena kita menuju ke arah 2-1. Teng nong. Tes Lordnya muncul. Oke, Lordnya sudah mulai muncul kali ini. 4 Athena yang diamankan oleh tim RRQ Mika. Dan Immortal harusnya udah menjadi satu item yang bakal mereka amankan. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa membalikkan keadaan dengan Lord yang sudah mulai masuk. Inapau bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu dengan adanya Kupa yang dikirim di bagian depan. Void Crystal hanya untuk memberikan sedikit haluan aja dan buying time. Sementara itu di area atas akan coba Lelenya ditangkap terasa. dengan Mystic Field-nya, bisa dihindarkan dan Lord-nya sudah mulai masuk. Ini dia waktunya dengan Doni lihat petir-petirnya tuh. inisiatornya. Dan kita bakal lihat juga dengan Mystic Field-nya berhasil mendapatkan Fatally! yang ada Real Manipulation menjadi combo yang begitu masuk tapi ada Kupa yang masuk ke bagian belakang. Ical hilang dari permukaan, masih bisa kembali ke arah base untuk seorang Indapol dan kembali lagi mencoba dengan perlawanan ketiga. Udah gak ada seorang Lele menjadi hal yang sulit dan base-nya akan segera diamankan. Bigatron Era membalaskan dendam di game yang pertama.